yang nanti Mas Hasim. Tapi sebelum Cek mic satu. cek 1 2 3. Oke. Sebelum masuk, sebelum kepisah sambut, kemarin saya dikasih Kasari ada banyak sekali voucher. Ada puluhan voucher yang dibagi-bagi ke kita pada hari ini. Ada voucher renang, voucher makan, voucher nginap, voucher uang cash juga ada nanti. Dan yang pasti voucher ini hanya akan diberikan kalau teman-teman semua menjawab apa? Pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan tingkat olimpiade. Betul. Tingkat olimpiade. Nanti apa namanya voucher uang cashnya langsung dari Bang Hasim, Om Dion dan Mbak IE. 3 juta. Oke, teman-teman semua. Hari ini kita sudah tahu hari ini kita kegiatannya apa. Hari ini kita bergembira, kita juga harus melepas seseorang yang luar biasa yang ada bersama kita selama 5 tahun. Dan menangis bang. Ada ember bang, ada ember kalau kita taruh memang di sini untuk menangis untuk tabung air mata. Oke, Kakak Ella. Sebelum kita masuk ke Om Dion dan juga Mas Hasim, ini volunteer, karena kita sambil menunggu video yang dibuatkan oleh teman-teman event promosi, karena ada video kemarin yang dibuatkan khusus spesial untuk Mas Hasim dan juga Om Dion. Volunteer, adakah yang memberi kesan dan juga pesan untuk Mas Hasim? Terlebih dahulu, jangan dulu teman-teman yang lain. Oke, kesan untuk Mas Hasim terlebih dahulu. Oh, silakan Pak. Baik. Terima kasih Kak. Solo. Dia membuli, tak berhenti. Izin Mama Hiro, terima kasih sudah hadir. Mama Oce, terima kasih sudah hadir, sebuah kebanggaan untuk kami. Jadi teman-teman, Om Acim ini adalah seseorang yang paling hobi membuli saya. Jadi pernah dia pergi dengan semua orang yang dia temui, dengan semua teman-teman yang dia temui, dia akan bilang begini, beta punya teman, dia kalau pergi ke gereja kalau ada maunya sah. Terus jadi bahkan Tuhan pun diajak bisnis sama dia gitu. Terus dan dia pun dan Om Acim akan menunjuk kepadaku. Tetapi yang menariknya adalah sebenarnya sebagai seseorang yang pergi ke gereja pada saat ada maunya, saya mencintai sebuah ayat dari Matius. Mohon maaf ya Romo Hiro kalau sekiranya saya salah ya. Jadi intinya adalah pada saat kita bersedekah, jangan sampai tangan kirimu, tangan kananmu mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kirimu. Banyak pada saat saya bersama-sama dengan Mas Hasim pergi ke beberapa tempat, biasanya kami memang berbagi kendaraan karena memang kendaraan yang satunya biasanya akan dipakai untuk pergi keluar kota, untuk dinas keluar kota atau teman-teman lain mengerjakan suatu hal yang lain. Jadi akhirnya kami pergi bersama, dan suatu ketika kami pergi menuju ke kantor OJK, ketemu dengan Bapak Japerman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Om Acim ini menghentikan mobilnya, gitu kan. Lalu saya terkaget-kaget, kenapa mobil ini tiba-tiba berhenti, tidak ada lampu merah, tidak ada stopan, tidak ada air, tapi dia berhenti. Kemudian Mas Acim langsung menutup pintu, cus, dan dia langsung bergerak keluar, gitu. Aku pikir Om Acim mau ngapain gitu. Ternyata Om Acim itu mendatangi salah satu om-om yang sudah sangat tua, mohon maaf ini ya, om-om yang sudah sangat tua, yang berdiri di pinggir jalan, dan si om-om ini memang sedang dan kita tahu bahwa dagangan yang dia jual saat itu memang masih banyak. Dengan kata lain, memang om-om ini memang belum ada belanjaan yang laku hari itu. Dan Om Acim itu memborong belanjaan. Terus dia balik lagi ke mobil. Terus aku bilang, "Lu ngapain Om? Lu mau masak di rumah?" Terus dia bilang, "Enggak." Terus tadi ngapain? "Ya, gua pengen aja." gitu. Dan itu dilakukan tidak hanya sekali. Setiap kali dia bertemu dengan orang-orang yang menurutnya membutuhkan pertolongan, dia pasti dengan rela hati mengulurkan tangan, dan dia ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat. Jadi sebagai seorang teman Om Acim, aku rela dibilangin orang yang berbisnis dengan Tuhan, karena ternyata teman gue lebih berbisnis dengan Tuhan lagi. Tidak demikian kesan saya tentang Om Acim. Dia walaupun kami memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi ternyata Om Acim juga mencintai ayat yang juga saya cintai juga.
Jadi pada saat kita melakukan sesuatu jangan sampai tangan kirimu mengetahui apa yang dikerjakan oleh tangan kananmu. Itu tentang Om Acim. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Iin yang sudah memberikan. Ini apa kesempatan untuk kita bisa bully juga Mas Hasim. Kalau di tempat ini mungkin kita bisa, tapi saya mau menyampaikan bahwa sejak pertama kali Mas Hasim menginjakan kaki di Pusputang, dan terutama lebih banyak di redaksi Bu In, Romo, Mama Oce, teman-teman semua. Mungkin kami di redaksi yang banyak berkomunikasi dengan Pak Hasim. Itu salah satu keunggulan dari Pak Hasim ini, seperti tidak ada jarak dengan karyawan, dengan teman-teman, mau wartawan senior, mau yang baru dari bawah, itu tidak ada jarak, jadi semuanya sama. Mas Hasim ini selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk kreatif. Dia tidak menekan bahwa orang ini harus tapi dia memberikan kesempatan kepada orang itu untuk harus bisa gitu. Jadi kita mungkin ini hal positif bagi kita bahwa birokrasi itu memang penting, tetapi ada hal-hal mana yang mungkin kita bisa buat goalnya adalah bahwa tujuan kita tercapai. Itu yang saya dapatkan dari Pak Hasim. Lalu selama 5 tahun di redaksi, setiap sore itu Mbak Iin kami makan gorengan. Kumpul duit karena saya tukang kumpul uang, dan Pak Hasim pasti yang paling banyak karena saya minta harus yang uang harus daun merah Mas Romo. Ya, karena saya selalu pergi ke ruangan itu, bos daun merah, dan dia tidak segan-segan kasih daun merah, bahkan cabut ini kartunya, ini sekalian saja. Kadang begitu, itu yang buat kita sepertinya habis saya ngomong pasti saya dapat daun merah. Terus satu lagi bahwa Pak Hasim banyak melakukan hal-hal yang kita kita sepertinya kita kaget-kaget tiba-tiba sudah begini, jadi itu kita perlu belajar banyak dari Pak Hasim, seperti yang Mbak Iin bilang, memberi tangan kiri tidak perlu tangan kanan harus tahu atau tapi itu yang kejutan-kejutan itu yang saya rasakan selama 5 tahun berada di redaksi. Sangat hangat sebagai saudara, sebagai bos, sebagai teman, sebagai kakak, kami merasakan itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Hasim. Kami doa semoga di tempat yang baru, tidak lupa kami di Kupang. Lupa sudah. Terima kasih Kak Metil yang sudah memberikan. Dan Ibu pimpinan dalam konteks melakukan tanda petik buka pintu sekalian lobby dan diskusi dengan pemerintahan di semua tingkatan, provinsi, di kabupaten, di kota. Mas Hasim itu tipologinya, tipe kepemimpinan sangat luar biasa. Dia itu mampu, izin saya pakai kata dia, beliau itu mampu mengadaptasi, mampu menyesuaikan diri. Hal yang praktis, soal makan saja, dia tidak memilih-milih. Mau di pinggir jalan, mau kaki 5, mau kaki 10 pun, beliau siap. Kaki seribu. Tetapi di sisi lain, Mas Hasim itu sangat disiplin teman-teman. Kalau kita janjian dengan pemerintah, janji jam 8, jam 6 dia sudah siap, dia sudah bangun. Misalnya kami itu kadang sekamar dengan Mas Hasim. Dalam konteks sekamar itu kalau kita penghematan teman-teman, dan Mas Hasim itu mampu menyesuaikan diri di situ. Saya kadang itu saya bilang di Tanto kita dan Pemret ini satu kamar umum saya tidak patah. Pemret, tetapi beliau bersedia bersama-sama. Itu hal poin yang sangat saya sangat mahal yang saya petik dan saya rasakan. Jadi disiplinnya itu di situ. Jam 8 pertemuan, jam 6 kami masih tidur. Kadang-kadang kami begadang sampai subuh. Mas Hasim bahkan sudah jalan. Itu saya dan Tanto
bahkan lari-lari pun dari belakang. Itu saja kurang lebih pengalaman saya. Pertama, Mas Hasim itu mampu menyesuaikan diri, disiplinnya, dan mampu memberi kita inovasi dan gagasan-gagasan melakukan terobosan-terobosan di lapangan. Terima kasih, selamat siang semua. Yang buruk. Bukan buruk, agak sedikit tidak menyenangkan. Mas Hasim itu kalau emosional itu sangat ekspresif ya. Kalau dia tidak suka sesuatu langsung bisa kita rasakan. Ya. Saya beberapa kali punya pengalaman kalau lagi dengan mobil di salah satu mobil, kadang kelasnya cepat sekali. Paling setir itu luar biasa itu. Tapi kita sebagai tim, sebagai teman, hal-hal seperti itu kita menyimpan, tapi terus kita tidak berani buat menyampaikan langsung. Kalau kesan dulu. Mas Hasim juga menyadari itu. Itu Kesan tahu yang banyak pertama. curhat. Yang kedua, ini yang positifnya. Selama Ini yang tidak baik. kita melima Curhat habis dia kasih bocor. tahun Ini bahaya. bersama, ada begitu banyak kebaikan. Curhat baik kasih bocor. Tapi dua hal yang menurut saya sangat berkesan. Ini terkait dengan pekerjaan. Yang pertama, kesigapan dalam menyelesaikan masalah. Mas Hasim tidak mau bertele-tele ketika ada satu persoalan, dan kadang menyikapi suatu persoalan membuat kita semua juga ikut panik ini. Kayak persoalan genting sekali, tapi tujuannya mau supaya cepat-cepat masalah ini clear, selesai. Itu poin pertama. Poin kedua, Mas Hasim sangat menguasai hal-hal teknis dan sangat detail. Jadi ketika berurusan dengan ICMS dan yang lain-lain itu sangat dikuasai Mas Hasim. Kita tidak bisa bilang ini kesalahan ini. Jadi saya pikir ini dua hal yang saya ambil selama bersama dengan Mas Hasim. Ini positif sekali. Tentunya banyak hal juga yang terukir selama kebersamaan. Saya juga dari sini menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, dan saya berharap sukses bersama Tribu Barat. Terima kasih Om Alphonse untuk kesan dan pesannya. Senyum. Dan berikutnya kami apakah masih